Halo, selamat malam Bram. Langsung dari Arena Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center. Sepertinya sebentar lagi kita akan mengetahui dan juga mendapatkan keputusan secara resmi terkait siapa yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 karena ternyata hanya ada satu calon yang memenuhi syarat. Ini seperti mengulang sejarah pada tahun 2017, 2019 saya menyaksikan penyelenggaraan Munas Golkar yang pada saat itu juga cuma satu saja calon ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto dan sekarang calon ketua umumnya hanya Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang baru saja dilantik. Tapi kita akan membahas berbagai konstelasi di internal Partai Golkar dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Bersama saya dari Arena Munas ada Ketua Bapilu Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat, Bang Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Mbak Rifana. Ada anggota Dewan Pakar Partai Golkar sekaligus tokoh yang selalu mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum di setiap ajang Munas. Ada Bang Ridwan Hisyam. Selamat malam Bang Ridwan. Tapi gagal ya. Oke, tapi gagal. Dan saya langsung undang Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda yang udah jauh-jauh nih langsung dari Arena Munas. Kenapa kita undang Mas Hanta? Karena Mas Hanta adalah spesialis analis tentang Golkar. Jadi sampai ada bukunya ya? Ada bukunya ya Mas Hanta ya? Oh tesisnya tentang Golkar. Jadi kalau mau tanya Golkar tanyanya sama Mas Hanta. Udah pas itu. Oke, saya mau langsung dulu ya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kita nggak tahu nih mesti ngomong apa. Tapi keberaniannya Bang Ridwan di setiap gelaran Munas itu Anda selalu mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum gitu. Jadi tapi pada akhirnya kan gagal ya. Karena tidak memenuhi syarat minimal 30%. Jadi pertanyaan saya apa yang membuat Anda men-trigger kemarin udah tahu akan gagal, udah tahu dukungannya kurang dari 30% tapi Anda tetap memberanikan diri untuk mendaftar gitu. Jadi gini, saya ini spesialis calon ketua umum. 2019 saya mendaftar pertama. Ya. Ketua panitia penerimanya Maman, dia yang terima. Di DPP ya? Di DPP ada 8 orang. Sampai pada akhirnya tinggal 2. Nah kenapa saya harus mendaftar dan sekarang juga harus mendaftar? Karena saya akan mengembalikan roh dari Partai Golkar paradigma baru. Apa itu? Jadi Golkar ini di zaman Orde Baru itu adalah partai yang tidak demokratis. Partai yang tidak terbuka, partai yang tidak mandiri. Nah, manajemennya tertutup. Maka di paradigma baru Golkar itu dirubah menjadi partai terbuka, partai yang demokratis dan lain-lain. Sehingga pada saat tahun 1999 pada waktu kita pemilu semua orang bilang Golkar habis. Tinggal 2,5%. Ternyata alhamdulillah kita 2 besar. Masih 20%. Ya. Karena paradigma itu. Dan anehnya dan orang terkejut semuanya, kita nomor 1 di tahun 2004. Nah ini kita jaga. Sampai terpilihlah Pak Setia Novanto di Bali. 2016. 2016 Pak Novanto di Bali itu masih demokratis. Karena ada banyak calon. Banyak calon. Ya. Semua calon harus 30%-nya tertutup. Ya. Kan Erlangga itu cuma dapat 14. Ya. Jadi Anda ingin menjaga mengembalikan demokrasi, itu lagi, demokrasi yang ada di Golkar. Dan juga kompetisi di Golkar yang menurut Anda redup sejak zaman Pak Erlangga terpilih. Rohnya Golkar pada zamannya Pak Erlangga dirubah menjadi 30% tertutup. Pakai ini. Jadi tinggi syaratnya. Loh enggak, 30% juga sama. Sama. Zaman Bang Akbar tahun 98, saya tim suksesnya Bang Akbar 98 di Hotel Indonesia. 30%, tapi pemilihnya 26. Iya. Karena waktu itu masih Dewan Pimpinan Daerah Provinsinya 26. Bang Akbar dapat 10, Pak Edi Sudrajat dapat 15, Sri Sultan dapat 1. Nah itu, begitu Erlangga kemarin dibuat 30% harus melalui surat dukungan. Ini yang tidak demokratis, sehingga terjadi transaksional. Nah itu semuanya. Hari ini diulang kembali. Saya maju untuk menjaga itu. Saya kalah menang itu urusan biasa. Yang penting ada calon penantang dulu. Ada penantang dan meluruskan. Demokrasi. Ada demokrasi, ada kompetisi. Itu yang saya
perjuangkan. Pertanyaan saya kok Bukan cuma Anda masalah. yang berani ya? Yang lain dari kader Golkar begitu banyak, kenapa nggak punya keberanian untuk meramaikan kompetisi di Karena internal saya Golkar? diamanati oleh Bang Akbar. Ridwan, kau jaga paradigma baru. Karena saya ikut berproses. Oke. Termasuk membuat persetujuan paradigma baru Partai Golkar. Baik. Itu masalahnya. Baik. Sampai hari ini saya juga tetap laporan. Ya, ya. Nah, Oke, jadi Bang Maman untuk menjaga demokrasi. Tapi kalau kita lihat dari mulai tahun 2017 ketika Pak Erlangga terpilih, 2019 dan kemudian sekarang 2024, Golkar seperti kehilangan aroma kompetisi. Udah nggak berselera lagi untuk berkompetisi, jadi kita musyawarah aja, kita mufakat siapa yang direstui oleh komisaris utama alias pemimpin di Republik ini, itu yang bisa maju gitu. Kenapa sih kehilangan selera dalam berkompetisi nih politisi-politisi Golkar? Gini, definisi ataupun pemaknaan demokratisasi itu kan dalam setiap orang bisa saja berbeda-beda. Yang saya mau luruskan tadi sebetulnya kita membuka ruang kepada ini, kalau contoh kasus saya waktu itu sebagai panitia SC komite pemilihan, kita sebetulnya membuka ruang kepada siapapun. Nah, namun kan dalam setiap proses demokratisasi ada beberapa syarat-syarat ataupun aturan-aturan main kan. Ya memang kebetulan waktu itu beliau dianggap tidak memenuhi syarat secara administrasi aja. Artinya ruang demokratisasi itu terbuka lebar. Nah, itu yang saya mau sampaikan dulu ya. Sama halnya seperti sekarang ini sebetulnya, bahwa ruang demokratisasi siapapun yang mau mendaftar ya monggo-monggo saja. Dibuka ruang itu. Ya. Cuman kan terbuka tapi dikunci. Nah itu gimana tuh terbuka tapi dikunci? Dikunci. Zaman Novanto 8 orang bertanding semua. Ya, Iya kan? ada sampai Yang memenuhi- pemungutan suara ya, kita Iya. ingat di Bali ya. Di Bali kan Ya. yang memenuhi syarat 30% hanya dua, Novanto dan Akom. Ya, Nah, Erlangga tidak berani bertanding sehingga Erlangga jadi itu malaikat yang jadiin. oke. Maksudnya Begitu apa dia- nih? Restu kekuasaan Anda Enggak lah, mau bilang? malaikat aja, jangan kekuasaan. Oke. Malaikat lebih berkuasa dari kekuasaan. Begitu dia mundur, Maman ini 2 hari masih begini-begini. Oke. Begitu diambil lagi sama malaikat, dia orang bingung. Oke. Loh kenapa ini? Ya memang dijadiin oleh malaikat. Kalau ini nanti Jadi- kejadian, lihat nanti ya omongan Akan saya. berulang ya? Yang 2019 kan ada masih di Ya. jejak digitalnya. Ya. Akan terjadi Jadi memang lagi. untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu harus diberikan ya. Loh, Jadi nggak bisa ada unsur nggak bisa. demokrasi, Harus kompetisi demokrasi. pemilik suara nggak ada. Nggak bisa. Yang punya suara berarti yang punya kewenangan dari pihak eksternal. Loh, enggak Pihak dong, kekuasaan, harus endorsementnya. makanya harus pemilik suara. Oke. Kalau sekarang bukan pemilik suara itu cuma Sekarang alat. yang punya siapa? Ya, tadi malaikat. Oke, maksudnya Bang Ridwan nggak berani ngomong malaikat, tapi kita udah tahu semua, masyarakat sudah tahu siapapun yang jadi ketua umum Golkar harus dapat restu dari kekuasaan karena kitohnya Partai Golkar adalah kekaryaan, berkarya, mengabdi kepada kekuasaan, kepada pemerintah. Jadi emang itu penyebabnya. Kenapa tidak ada kompetisi lagi? saya mau bilang begini Mbak Nana, banyak faktor ya. Kalau kita hanya melihat dari satu aspek saja bahwa perlu ada kolaborasi, perlu ada kesamaan frekuensi dengan kekuasaan, itu salah satu faktor. Ada banyak faktor sebetulnya, tapi yang mau saya tegaskan bahwa proses demokratisasi seseorang menjadi calon ketua umum atau menjadi ketua umum di Partai Golkar itu punya beberapa faktor. Salah satunya yang disampaikan oleh beliau yaitu juga salah satu faktor. Kalau kita mundur ke belakang dari era Pak Yusuf Kalla, sebetulnya kan kita juga melihat bahwa ada faktor kekuasaan di belakang Pak Oke. Yusuf Kalla. Oke. Lalu Pak Abu Rizal juga begitu. Cuman yang berbeda adalah masalah mekanisme dan Ya. tata cara berproses untuk menjadi ketua umum. Oke. Tetapi poinnya saya mau bilang itu hanya salah satu faktor. Nah, realitas politik hari ini kebetulan saja mungkin bahwa memang nggak ada lagi yang mau maju. Ya karena tadi mungkin. Nggak ada yang berani, Ya, karena nggak dapat restu. Sebetulnya bukan itu, tapi Ya. tidak ada lagi yang mau maju. Oke. Jadi ya sudah, saya pikir. Tidak tapi ada lagi poinnya, dengan tidak berani itu dua hal yang nah, berbeda nih. poinnya Bang saya mau bilang bahwa satu ya, lalu yang kedua saya mau sampaikan begini. Forum Munas ini berbeda, ini Munaslup. Artinya kita dihadapkan dengan dua realitas politik yang harus kita jaga. Apa? Yang pertama adalah stabilitas politik nasional. Ya. Yang kedua adalah menuju kontestasi pilkada. Sekarang kita lihat ada keputusan MK. Nanti saya akan bahas itu soal putusan MK, simpen dulu. Oke. Oke, saya mau ke Mas Hanta ya. Mas Hanta,
Anda melihat sudah tidak ada lagi aroma, selera kompetisi di internal Partai Golkar karena nggak ada yang mau. Kalau saya berpendapatnya nggak ada yang berani, bukan nggak ada yang mau. Karena itu tadi restu endorsement dari kekuasaan yang membuat selera berkompetisi itu hilang ya Mas. Ya, kalau kita bicara demokrasi, betul. Salah satu instrumen ruh demokrasi itu ada kompetisi. Nah, ironinya partai politik sebagai lembaga utama demokrasi, instrumen inti demokrasi, biasanya diharapkan harus paling demokratis, justru tidak ada demokratisasi. Tapi saya harus objektif mengatakan, partai politik di Indonesia, Golkar lah sebenarnya relatif yang paling demokratis dibandingkan partai lain dalam suksesi kepemimpinannya. Silakan dibuka bagaimana Kongres, Muktamar, dan Munas di Partai Golkar dan partai-partai lainnya. Untuk kali ini mungkin arena aklamasi. Zaman SN terpilih. Ya, itu begitu poinnya. Itu berarti Erlangga, di 2016. betul. Erlangga dan Sebelumnya, ini tidak demokratis Kita sudah. jarang kan melihat ada voting terbuka. Nah, di Golkar kerap kita melihat itu. Nah, itu yang disayangkan pada kali ini. Kalau terjadi hal yang sama sebelum Pak Erlangga ya, kita di Bali, saya ikut juga itu proses di Bali. Yang Itu SN prosesnya terpilih. sangat terbuka, berdiri Pak Akom ya, Ade Komarudin dan sebagainya. Itu yang menarik. Tapi begini, saya setuju bahwa kalau bicara di Golkar, siapa yang menjadi ketua umum Golkar ada 3 faktor yang paling menentukan. Dari nomor 1 sampai nomor 3, 1 yang paling menentukan. 1 ada restu dan pengaruh kekuasaan. Siapapun ketua umumnya yang paling dekat sentimeter jaraknya dengan siapa yang berkuasa, itu pasti jadi ketua umum. Buka saja rekam jejaknya, dibantah kalau tidak benar. Tahun 98, Pak Akbar Tanjung memenangkan pertarungan melawan Edi Sudrajat pada saat itu, Panglima TNI, karena restu Pak Habibie. Betul. Pada tahun 2004, kemudian Pak Akbar Tanjung dikalahkan oleh Pak JK. 2009 Karena ARB mengalahkan Pak Surya Paloh. 2014 Pak Setia Novanto. Juga semua kedekatan Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. Poinnya apa? Hari ini Pak Bahlil arahnya itu sama. Karena kalau dibilang Pak Ridwan dekat mungkin, Pak Maman dekat, Pak AGK dekat. Tapi Bahlil lah yang paling dekat, yang telunjuk presiden, saya sebut kalau gitu. Oke, Lebih langsung vulgar. nih, Mas Di mana Hanta nih. tunjuk presiden diarahkan, Oke. secara langsung atau tidak langsung, itulah biasa yang menjadi ketua umum Golkar. Faktor yang kedua Ya. adalah faktor logistik politik. Oke. Kalau ada kompetisi politik Ya. secara terbuka, ini variabel menentukan nomor 2. Yang ketiga barulah kekuatan jejaring pemilik suara di daerah. Jadi 1, 2 itu mempengaruhi yang ketiga. Nah, dia akan bergeser kemana dan seterusnya. Nah, karena di Golkar tidak ada pemilik saham mayoritasnya Betul. tadi, Karena ini dan TBK. satu sisi partai terbuka. Di Golkar itu kan faksionalismenya, faksi-faksinya menajam kan, dan itu bukan negatif. Faksionalisme, pertumbuhan faksi yang menajam seterusnya itu kerap terjadi. Baik. Nah, faktor internal ini biasanya berkelindan dengan faktor eksternal, badai politik eksternal. Nah, begitu yang di luar ini tidak begitu sejalan lagi dengan dinamika di internal Golkar, itu biasa berubah. Nah, saya ingin menjawab soal kompetisi. Oke. Biasanya konflik faksionalisme itu secara teori ada 3 peta jalan penyelesaiannya. Ini masuk Golkar relevan, bicara partai lain tidak begitu relevan. 1, jalan degeneratif, generatifnya saling menghancurkan, dia saling melaporkan, kemudian ada yang tenggelam, ada yang dibubarkan seterusnya. Itu pernah dialami, tapi mereka bisa jalan juga. Setelah degeneratif ada cara kompetitif. Era Pak Setia Novanto, era Pak Akbar Tanjung terpilih, era Pak Abu Rizal Bakri terpilih, dan lain sebagainya. Itu era di mana kompetitif. Itu diselesaikan Golkar relatif dengan baik. Dan ketiga adalah akomodatif. Akomodatif itulah caranya aklamasi. Jadi ada aklamasi, ada kompetisi. Hari ini tampaknya aklamasi. Itu yang kalau mungkin negatif, kekurangannya di situ. Kalau ketua umumnya tampaknya aklamasi, tampaknya posisi ketua Dewan Pembina ini masih diperebutkan. Karena kita sudah sayup-sayup mendengar akan ada perubahan ADART yang kemudian bisa mengakomodasi tokoh di luar Partai Golkar untuk bisa masuk ke dalam jajaran dewa-dewa di Partai Golkar atau jajaran dewan-dewan ketua Dewan Pembina. Saya mau ke Bang Maman ya, Bang Maman. Pak Jokowi maksudnya ya? Iya, langsung aja Pak Jokowi, itu Mas Hanta tadi udah jelas. Peluangnya Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar atau ketua Dewan Pertimbangan itu bisa apa enggak? Kalau dengan perubahan ADRT. Begini Mbak, saya tidak punya kompetensi untuk menjawab dalam konteks secara detail ya. Dan secara detail karena itu forum Munas yang menentukan. Yang kedua, tapi kalau pertanyaannya ada peluang, forum Munas ini adalah forum tertinggi untuk mengambil keputusan apapun. Selama peserta Munas semuanya menyetujui terhadap apapun yang mau diambil, forum Munas inilah
forum yang paling legitimate untuk mengambil semua keputusan itu. Tetapi kalau tadi pertanyaannya apakah itu Pak Jokowi atau bukan, saya tidak memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk mengarah ke sana. Karena peserta Munas ini ada kurang lebih sekitar 600-an pemilik suara segala macam, peninjau segala macam. Jadi artinya kalau ditanya ruang ataupun peluang, forum Munas adalah ruang yang bisa mengambil keputusan cukup Tapi di legitimate. ADART bisa ya bahwa tokoh yang menjadi Dewan Pembina ataupun Dewan Pertimbangan itu kan nggak ada secara eksplisit disebut harus kader partai. Ya saya mau bilang bahwa ruang itu terbuka Oke, melalui terbuka. forum Munas ini. Bisa Tetapi dirubah ya. apakah peserta Munas berkenan atau apakah Pak Jokowinya berkenan, itu yang kita nggak tahu. Peserta Munas pasti berkenan lah Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi. Nanti saya mau tanya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan sampai udah nulis surat khusus untuk Pak Jokowi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia, Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber langsung dari arena Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center. Saya akan lanjutkan ya soal peluangnya Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Karena tadi menurut Bang Maman sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu bisa-bisa saja asalkan Pak Jokowi mau dan para peserta Munas mau. Kalau kader Golkarnya mungkin mau tapi Pak Jokowinya nggak tahu. Sampai akhirnya Bang Ridwan Hisyam menulis surat. Ya coba surat cinta kepada Pak Jokowi, memohon kesediaan itu gimana coba diceritain. Kenapa sih harus Pak Jokowi yang memimpin Golkar itu kenapa? Jadi begini, kami bertuju para senior Partai Golkar yang melihat proses perubahan dari Golkar menjadi Partai Golkar. Nah, kita sepakat sampai jam 4 pagi itu kita bikin surat itu. Untuk Pak Jokowi? Untuk Pak Jokowi. Udah sampai ke Pak Bikin Jokowi? surat. Sudah langsung. Udah dibalas belum sama Pak Jokowi? Ya, nggak boleh, itu rahasia. Oh tapi Bang Ridwan sama 6 senior yang lain udah dipanggil belum ke istana? Oh, nggak perlu. Oh, Nggak perlu. tapi pesannya udah nyampe Iya, ya? sudah sampai, nggak Oke. perlu. Nah, jadi kita kenapa masalahnya? Ya saya bilang, Golkar ini partai terbuka. Bukan baru kemarin, saya setahun yang lalu udah mempromosikan Jokowi calon ketua umum Partai Golkar. Oke, kalau ketua umumnya kan udah Bang Bahlil. Ketua Dewan Pembinanya masih Bahlil bisa. ini pembantunya Jokowi. Kenapa kita cari pembantu? Cari bosnya langsung kan? Oke. Untuk apa Tapi cari kalau Pak pembantu? Jokowi maunya jadi ketua Dewan Pembina gimana Bang Ridwan? Oh, itu haknya Pak Jokowi. Oke. Makanya kita kan meminta. Bukan Pak Jokowi yang minta, kita meminta. Nah, bahwa Pak Jokowi bersedia apa enggak? Ya saya berdoa agar Pak Jokowi bersedia. Kenapa Golkar butuh Pak Jokowi? Golkar partai udah besar. Butuh kita, karena Pak Jokowi di dalam proses Golkar yang namanya PDLT tidak ada yang ngalahkan. Prestasi, siapa yang bisa ngalahkan prestasi Jokowi Ya. sekarang? Hari ini loh. Kader Golkar semuanya nggak ada. Dia 2 kali wali kota, 1 Ya. kali gubernur, 2 kali presiden. Bangun IKN, bangun hilirisasi. Mengantarkan presiden terpilih. Mengantarkan presiden Oke. terpilih. Tidak ada yang ngalahkan. Dedikasinya buat bangsa dan negara tidak diragukan. Jadi itu Loyalitasnya dan tidak untuk terserah. Golkar Loh, itu kalau Golkar mau menang Keuntungan 2029 banget ya. harus ketua umumnya Pak Jokowi. Oke, jadi kalau Golkar mau menang di 2029, ketua Pak umumnya Jokowi. harus Pak Pak Jokowi Jokowi. atau ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Kalau saya masih ketua umum. Oke, tapi kalau naik dikit gak apa-apa ya? Ya di Golkar itu kecuali kalau ADRT dirubah sama Maman. Oke. Ketua Dewan Pembina kayak Pak Harto kan. Nah, Ya, itu beda. bisa. Oh, itu bisa semuanya ya. Di Iya. Forum Munas kan apa aja bisa kata Tertinggi. Bang Maman kan. Iya. Mas Hanta, peluang Presiden Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, ini gimana? Peluang jadi ketua Dewan Pembina bahkan juga ketua umum sebenarnya sama. Tergantung 3 faktor. Aktor politiknya. 1 Pak Jokowi sendiri, 2 Pak Prabowo, ketiga Golkar sendiri, pemilik suara. Kalau yang ketiga, saya kira tidak terlalu kuat determinan. Karena arus bawah biasanya ngikutin arus Mengikuti kekuatan elit di ya. atas. Ya. Nah, bagaimana kompromi Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Karena presiden selanjutnya kan Pak Prabowo. Karena kemungkinan kalau Pak Prabowo membuka, silakan, atau Pak Prabowo jangan Pak, dan seterusnya, itu ada variabel. Dari sisi Pak Jokowinya, saya kira lebih pada menjaga citra.
karena dianggap selama ini cawe-cawe, kemudian merusak sistem demokrasi dan seterusnya dan persepsi publik. Tapi dari sisi kebutuhan Pak Jokowi sebenarnya, Pak Jokowi memang membutuhkan kaki politik setelah tidak menjadi presiden lagi. Jadi yang lebih butuh adalah Pak Jokowi. Sama, Golkar juga butuh. Sama-sama butuh, Kalau kemudian simbiosis menjadi ketua mutualisme. umum Golkar atau ketua Dewan Pembina Golkar sebagai ikon partai Golkar, yang hebat Golkar sebenarnya. Golkar mencari orang kuat untuk menjadi simbol ketimbang Pak Bahlil misalnya. Tetapi Pak Jokowi juga untung. Bayangkan besok ada pertemuan kalau Pak Jokowi kan sebagai mantan presiden, sebagai ayahnya Wapres, kurang strategis. Tapi kalau sebagai ketua umum partai Golkar berhadapan dengan Pak Prabowo dengan siapapun akan beda. Jadi Pak Jokowi butuh kaki politik yang kuat untuk ke depan. Nah, satu lagi menarik gini. Sementara Golkar butuh figur. Betul, satu untuk figur. 2029. Nah, di Golkar itu tingkat pelembagaannya tinggi, Nana. Tingkat sensasinya tinggi karena derajat dalam teori itu derajat kesistemannya sangat kuat. Dia menyelesaikan urusan dengan ADRT, betul. ADRT bertarung se-ADRT. Kemudian derajat identitas nilainya tinggi. Orang tahu persepsi orang, top of mind orang tentang Golkar seterusnya. Tapi ada nilai rendah. Dari satu indikator yang rendah di Golkar yaitu otonomi keputusan dari internalnya. Dia sangat berpengaruh pada eksternal. Nah, ini tanda titiknya. Kalau kemudian Pak Bahlil atau siapapun pembantu presiden tetap menjadi ketua umum yang terpilih, maka kemungkinan besar Golkar polanya sama. Akan menjadi bagian dari menunggu tunjuk. Tapi kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar, berbeda. Menjadi fase baru Golkar seperti PD Perjuangan. Dia lebih otonom, menjadi pengimbang Prabowo Subianto, dan kita lihat dari perspektif positif ya. Kalau negatif kan kesannya mengerecoki pemerintahan. Tapi dalam kondisi positif justru bisa mengontrol, mengimbangi Pak Prabowo. Nah, itu yang membedakan. Kalau saya katakan siapa yang diuntungkan? Golkar diuntungkan karena citra publik, approval rating Pak Jokowi tinggi tingkat kepuasan pada Pak Jokowi bisa membawa basisnya. Sampai 2029. Dari sisi Pak Jokowi sangat untung karena punya kaki politik yang kuat. Tapi yang perlu diberuntungkan ada dari sisi Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jelas saya harus jujur mengatakan kalau Pak Bahlil pembantu presiden enak mengaturnya. Kalau Pak Jokowi kan nggak bisa. Jadi akan ada gap. Bedanya di situ saja. Hubungannya akan berbeda nanti Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi memimpin Golkar ya. Relasinya relatif lebih setara. Berbeda. Dan itu sehat juga buat demokrasi. Jadi Nana, Prabowo Jokowi ini kan saya selalu buat salam 3 periode. Salam 3 periode bukan Pak Jokowi 3 periode. Maksudnya? Programnya yang 3 periode. Sehingga Prabowo Gibran ini adalah melanjutkan salam 3 periode itu. Untuk itu maka dia harus jadi ketua umum Pak Jokowi nih Bang Ridwan ini. Ya. Kita beralih ya. Jadi soal Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina itu masih nanti nunggu perubahan ADART. Jadi menunggu kesediaannya Pak Jokowi juga. Betul. Saya mau beralih karena di tengah-tengah penyelenggaraan musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar ini ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang akan merubah konstelasi di pemilihan kepala daerah. Karena salah satu penyebab Munas ini berlangsung juga karena pilkada juga. Betul ya begitu ya Bang Maman ya? Bang Maman, jadi Munas ini berlangsung kan salah satu pemicunya juga konstelasi pilkada. Sekarang ada putusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Jadi pertanyaan saya untuk Golkar, bagaimana menyikapi putusan MK ini? Apakah akan renegosiasi ulang dengan Koalisi Indonesia Maju Plus? Duduk bersama lagi, memetakan mana-mana daerah yang sebetulnya Golkar bisa maju sendiri tanpa harus bergantung dengan Kimples. Yang pasti pasca keputusan MK tersebut, kalau ini kita baru baca dari via media sosial ya, kita belum dapat dulu keputusan lengkapnya ya. Asumsinya masih berdasarkan berita-berita yang masuk ke kita. Ini pasti akan mempengaruhi perubahan peta konstelasi politik tidak hanya di satu daerah. Tapi di semua daerah di seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, tentunya pasti kalau dari sisi Partai Golkar yang memang dari awal kita juga membangun komitmen untuk melakukan konsultasi politik dengan teman-teman Kim, ini pasti akan kita bicarakan di baik itu di internal partai maupun dengan teman-teman Kim. Ya, satu itu Mbak Nana, tapi ada satu concern Mbak Nana yang harus jadi perhatian. Ini bukan hanya sekedar merubah konstelasi politik, tapi ada pertanyaan yang sederhana. Apakah dari konteks faktor teknis dengan tempo waktu yang kurang lebih tinggal 6 hari lagi mau menjelang keputusan pendaftaran tanggal 27, itu secara teknis gimana? Karena pasti di setiap daerah akan merubah konstelasi gitu. Nah, ini kan juga harus jadi perhitungan dan pertimbangan teman-teman KPU. Tadi kita juga udah diskusi, ya pasti langkah yang paling cepat adalah
Komisi 2 Ya. akan segera melakukan rapat kepada dengan teman-teman KPU nanti. Untuk Ya. Mungkin itu. Kalau itu bisa lah, itu kan langsung final dan mengikat ya, self-executing, jadi KPU akan langsung melaksanakan itu. Tadi komisioner KPU juga sudah konvers gitu ya. Tapi soal konstelasi politiknya dengan adanya putusan MK ini, apakah kemudian Golkar sebagai partai yang besar 2021 Golkar memenangkan mayoritas pilkada. Golkar berjaya sekali di pilkada serentak 2021. Golkar kan ingin mengulang itu dong. Tapi kan dengan terikat di koalisi Kim Plus ini kan akan membuat Golkar sulit. Tapi dengan ada putusan MK ini kan Golkar bisa mencetak sejarah lagi memenangkan pilkada Begini, serentak. hitohnya kita berpolitik ataupun dalam kontestasi pilkada pasti ingin menang. Kalau pertanyaannya bagaimana langkah politik Partai Golkar ke depan, tentunya tergantung dari keputusan siapa nanti yang menjadi ketua umum. Tentunya pasti ketua umum terpilih nanti akan segera melakukan merespon terkait dengan keputusan MK ini. Jadi saya pikir kalau langkah konkret secara institusional, ini kita tunggu keputusan Munas terkait ketua umum terpilih nanti. Oke, Mas Hanta, kalau dilihat ya bahwa putusan MK ini menurut Anda akan banyak berpengaruh nggak di koalisi Indonesia Maju Plus, terutama untuk Golkar? Golkar yang harusnya bisa berjaya lagi memenangkan pilkada serentak. Saya melihat tidak terlalu signifikan perubahan. Mungkin di luar daerah strategis mungkin ada peluang. Tapi kalau seperti Jakarta, Jakarta ini kan barometer miniaturnya politik nasional. Kecil kemungkinan, karena ini menjadi momentum bagi Kim Plus ini untuk mengukur kesetiaan, konsistensi dan seterusnya. Karena selain Jakarta ada daya tarik magnet yang juga jauh lebih menarik, gula-gula politiknya. Apa itu? Pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran, ya salah satunya di kabinet akan diukur. Bagaimana negosiasi hari ini dengan selain Golkar itu kan sudah bicara. Bagaimana ke depannya dan seterusnya. Jadi untuk bicara di konteks pilkada Jakarta, mungkin Kim Plus-nya relatif belum tentu tergoyahkan. Tapi yang bisa disimpulkan lawannya sulit kota kosong, nggak mungkin. Yang kedua lawan calon perseorangan saja itu tidak terlalu relevan. Yang mungkin adalah yang sekarang bisa kita simpulkan akan dapat lawan tanding yang seimbang. Mungkin juga berat, yaitu dari PD Perjuangan. Karena PDIP kan kecil bergabung. Apakah dengan Anies atau bukan Anies itu persoalan lain. Ya. Nah inilah yang nanti yang bisa menjadi simpulannya. PD Perjuangan, yang kedua PD Perjuangan atau partai-partai yang kesankan ditinggalkan itu tidak ada lagi. Yang ketiga, kemungkinan pemilih akan mendapatkan opsi konsisten lebih banyak. Kartu Anies lebih hidup lagi meskipun belum tentu maju. Ini kita Jakarta ya. Kita bicara Jakarta. Jadi kalau konteks nasional secara keseluruhan di luar Jakarta, saya melihat tidak terlalu signifikan ya. Cuma yang bisa disimpulkan ini menjadi kabar baik bagi demokrasi, bagi pemilih. Ya, kabar baik buat PDI Perjuangan yang kesannya sering ditinggalkan. Dan juga menurut saya kabar baik bagi kandidat seperti Anies dan lain-lain yang punya elektabilitas tapi tidak punya boarding pass. Jadi menurut saya ini berpotensi mengubah tapi tidak otomatis. Belum tentu bisa mengubah. Dan jangan lupa ini harus disambungkan dengan dinamika politik nasional. Ada pemerintahan baru namanya Prabowo Gibran. Dan mereka juga mempertimbangkan dapat menteri. Dan satu lagi, ada suksesi partai sekarang ini. Jadi kalau misalnya PKB macam-macam, Pak Mohaimin kan lagi nggak berani manuver ini. Lagi berhadapan dengan harus bermuktamar dan seterusnya. Jadi variabel jangka panjangnya itu, jangka dekatnya adalah dalam rangka untuk mengamankan posisi ketua umumnya ketika sedang bersuksesi. Silakan Bang Ridwan. Jadi begini, ada jalan keluar. Keputusan MK itu kan memang langsung dilaksanakan. Tapi pemerintah punya hak. Namanya hak pemerintah itu mengeluarkan namanya Perpu. Perpu itu dikeluarkan apabila ada sesuatu yang mendesak genting atau luar biasa. Jadi Anda melihat pemerintah akan mengeluarkan Perpu? Karena apa? 5 hari, 6 hari bukan merusak, merubah konstelasi. Bisa nanti akibatnya berantakan. Perpu ini untuk apa? Untuk menunda pilkada? Bukan menunda pilkada, berlakunya putusan MK. Putusan MK. Berarti MK 1. Kedua, kalau memang harus dilaksanakan pendaftarannya. Pendaftaran KPU yang sekarang 27 sampai berapa? 29 ya. Mundurkan sebulan sehingga konsolidasi lagi mereka. Nah, bahwa nanti diputuskan lagi Perpu termasuk November itu dibuat Desember itu teknis. Itu asalkan dia keluarkan Perpu dan DPR
yes or not kan di Oke, DPR itu. oke. Kalau yes ya baru dibahas, kalau not ya sudah. Perpu itu kan berarti hak prerogatif presiden ya. Hak prerogatif Jadi presiden yang punya Karena palu presiden nih. melihat bahwa Apakah- apabila ini Oke. dijalankan akan merusak konstelasi yang ada dan membuat kegoncangan politik. Oke. Itu jalan keluarnya. Oke, kita nggak tahu nih Perpu presiden berani nggak, karena ini berkaitan dengan pencalonan putranya nih Mas Kaisang yang harusnya nggak bisa maju karena MK sudah memutuskan batas usia 30 tahun itu Ya. pada saat Ya harus berani penetapan. kan. Harus Ya. berani kan. Penetapannya kalau mundur kan masuk. Ya, itu ntar tergantung presiden. Loh, Itu makanya political harus presiden. berani. Saya Jokowi mau tidak berani. Saya mau ke Bang Maman dulu ya, terakhir ya Bang Maman ya. Tadi disampaikan ya oleh Mas Hanta. Ini terakhir ke Bang Maman bahwa kalau kemudian dengan adanya putusan MK ini mengubah konstelasi di Pilkada Jakarta, bahwa kader Anda Pak Ridwan Kamil ternyata mungkin akan bisa berhadapan dengan Anies Baswedan. Kalau Anies itu diusung oleh PDI Perjuangan, artinya ini akan menjadi sangat tight race sekali, pertarungan yang sangat sengit. Karena di survei itu Mas Anies lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kader Anda. Ini gimana? Begini Mbak, terkait apa dinamika di Jakarta, di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya pikir itu masih sangat dinamis dan terlalu dini untuk kita bahas. Oke. Karena kita harus baca dulu betul-betul tuh keputusan MK-nya seperti apa. Mungkin saya pikir besok kita baru sudah mulai bisa melihat langkah-langkah politik seperti apa yang akan kita lakukan. Namun terkait ada implikasi potensi-potensi di Jakarta segala macam, saya pikir selama yang namanya orang sudah siap bertarung di dalam Oke. setiap medan, saya rasa konsekuensi politik apapun saya rasa kita harus siap ya. Ditambah lagi tadi menarik juga tadi wacana dari Mahapatih Ridwan Perpu. Hisam ini. Nah Perpu. itu kan kita juga nggak tahu apakah ruang itu juga akan diambil oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi gitu Ya. loh. Diambil Perpu dan ataupun penundaan Oke. artinya ini masih sangat dinamis terkait keputusan Baik. MK ini. Baik, kita akan tunggu bagaimana konstelasi politiknya. Karena kalau menurut Mas Bambang Susatyo sebagai ketua, Mas Bambang apa posisinya ya? Ketua penyelenggara. Ketua penyelenggara ya, Munas. Ketua penyelenggara Munas Mas Bambang Susatyo berharap bahwa malam ini Pak Bahlil Lahadalia bisa dibungkus sebagai ketua umum sehingga besok sudah bisa langsung dilantik begitu ya dan disambut oleh Presiden terpilih Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia. Tapi kita akan tunggu nanti konstelasi politiknya seperti apa. Apakah posisi Golkar akan berani keluar dari koalisi Indonesia Maju Plus dengan adanya putusan MK ini atau tetap ya ikut aja. Karena sudah masuk ke dalam Kim Plus. Kita akan lihat nanti seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir dan berdiskusi dengan kita pada malam hari ini. Dan itu tadi perbincangan saya dengan para narasumber. Kita kembali ke Anda, Bram di studio. Baik, Rifana terima kasih atas diskusi Anda di sana dan tentu kita akan menunggu